Itu prinsip dalam perwakilan itu seperti itu intinya ya. Terus akan tetapi contoh-contoh di dalam kebanyakan kitab itu mendahulukan calon pengantin wanita. Ini yang saya temukan dalam segot-segot yang ada dalam kitab itu kebanyakan mendahulukan yang perempuannya. Tapi di sana tidak ada ketentuan apakah memang harus didahulukan seperti itu atau tidak. Tidak ada ketentuan. Seperti keterangan dalam Asnal Matolib. Asnal Matolib juz 3 halaman 135. At-taraful khamis fit tawqil bit tazwij. Lil mujbiri wa huwal abu wal jaddu fil bikri at-tawqilu fihi bila idnin min muwallayatihi kama yuzawijuha bi ghairi idniha wa illam yu'ayyin ayul mujbir fi tawqilihi az-zawja fa innahu yasihhu wa in ikhtalafat al-aghradu bi ikhtilafil azwaj. Wali mujbir ini adalah ayah, kakek dan seterusnya seatasnya. Untuk wanita yang masih bikr, masih perawan, ini namanya mujbir. Nah, mujbir ini boleh mewakilkan di dalam nikah. Dan dalam mewakilkan ini dia tidak perlu minta izin kepada anak yang mau dinikahkan. Tidak perlu minta izin itu. Walaupun tanpa izinnya tidak masalah. Sebab dia sendiri menikahkan walaupun tanpa izinnya tidak apa-apa. Karena ini mujbir. Dan bahkan di sini wa illam yu'ayyin al-mujbir fi tawqilihi az-zawj. Bahkan walaupun di dalam dia mewakilkan ini dia tidak menentukan siapa suaminya. Loh, ini malah berarti kalau tidak menentukan kan tidak nyebut ini. Kenapa harus dipertentangkan? Wong ini tidak nyebut saja, tidak masalah. Fa innahu yasihhu, itu sah. Walaupun sebenarnya tujuan orang tentu akan berbeda memandang pada siapa suaminya. Itu tentu akan beda. Li'annahu yamliku ta'yin fit tawqil fa yamliku al-itlaq kama fil bait. Terus wali ghairil mujbir, kalau sekarang walinya bukan mujbir bagaimana? Kalau mujbir tadi jelas boleh tawqil. Sekarang kalau walinya bukan mujbir itu selain ayah, selain kakek dan seterusnya tadi, di atasnya tadi. Wali ghairil mujbir at-tawqilu aidan lakin ba'dal idzni lahu minha fin nikah wat tawqil aw fit tawqil faqat. Untuk selain wali mujbir boleh mewakilkan dalam pernikahannya, tapi setelah dia minta izin kepada wanita yang akan dinikahkan. Baik minta izin berkaitan dengan menikahkan dan juga minta izin berkaitan dengan mewakilkan pernikahannya, atau hanya minta izin untuk mewakilkan saja. Wakadha fin nikahi wahdah. Nah, termasuk juga hanya izin di dalam menikahkan saja. Walaupun yang penting kalau dia selain mujbir ini tadi, kalau dia oleh anaknya yang mau dinikahkan sudah diberi izin untuk menikahkan. Kalau memang di sini butuh oleh wanita yang mau menikahkan ini sudah diberi izin, maka dia walaupun dalam mewakilkan ini tidak izin kepada wanita yang mau dinikahkan tidak apa-apa, tidak masalah, tetap boleh ini. Wa ta'yinu zawji fi idniha lil waliyyi fi nikahiha aw fi tawqili bihi la yushtaratu kama la yushtaratu ta'yinuhu fi tawqilil mujbir fayuzawwiju hal waliyyu awil wakil bi kuf'in. Sedangkan menentukan calon suami di dalam perizinannya wanita yang mau dinikahkan untuk perizinan kepada wali di dalam menikahkannya atau di dalam mewakilkan nikah itu tidak disyaratkan. Nah, tidak disyaratkan harus ditentukan siapa suaminya. Berarti sama dengan wali mujbir tadi. Nah, terus bagaimana sikapnya wali yang seperti ini tadi atau wakilnya ini? Maka hendaknya dia menikahkan perempuan itu dengan laki-laki yang sepadan, bikufin.
Makanya kalau di sini sampai ada permasalahan begini, walau qalat liwaliyha zawwijni man syi'ta fazawwaja ghaira kuf'in jaza. Kalau ada seorang wanita berkata kepada walinya, nikahkan saya dengan siapapun yang kamu mau, wes sama nikah nih sopo wae gelem. Nah, misalnya ngoten. Maka seandainya walinya ini kemudian menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang tidak sepadan, sah nikahnya. Jaza, boleh ya. Wa idza adinat lahu ay waliyaha mutlaqan min ghairi ta'yin zaujin falahu at-tawkilu mutlaqan. Fa in ayyanathu fi idniha lahu wajaba ta'yinuhu lil wakil. Kemudian kalau wanita yang mau dinikahkan itu dalam pernikahannya itu tidak menentukan izin siapa suaminya, artinya perizinan ini perizinan yang mutlak, maka walinya ini boleh mewakilkan pernikahannya ini juga secara mutlak. Artinya tidak harus ditentukan siapa calon suami. Tetapi ketika wanita itu sudah menentukan siapa calon suaminya, maka yang mewakilkan itu wajib menentukan siapa calon suaminya kepada wakil. Nah, kewajibannya hanya menentukan, kan tidak harus menyebut di awal atau di akhir, tidak ada. Yang penting ditentukan itu saja. Karena kebanyakan yang berlaku di masyarakat ini kan sudah ada pembicaraan sebelumnya sebelum sampai pada acara resepsi pernikahan, kan seperti itu. Karena sudah ada pembicaraan berarti ketika mau dinikahkan ini berarti perempuan dan walinya ini sudah ada ketentuan siapa calon suami. Berarti itu menggambarkan bahwa calon suami sudah ditentukan. Makanya yang penting dalam mewakilkan ini, walinya sudah menentukan siapa calon suami. Yang penting itunya. Jadi tentang masalah bagaimana mengatur bahasanya tidak jadi masalah. Wa illam yu'ayyin fit tawkil lam yasihha. Ini kalau kemudian calon istri tadi sudah dalam perizinannya dia mengatakan sudah menentukan calon suami, tapi kemudian walinya di dalam mewakilkan ini dia tidak menentukan siapa calon suaminya, maka ini tidak sah pernikahannya. Walau zawwaja al-muayyan, walaupun toh akhirnya dinikahkan pada laki-laki yang sudah ditentukan tadi. Nah, berarti di sini memang harus ditentukan kalau sudah ditentukan oleh perizinannya tadi. Nah, terus sekarang contoh-contoh sewotnya itu seperti ini dalam kitab Asnal Maqalib. Wa in qala al-waliyyu liwakilihi liman yuridu tawkilahu wakkaltuka fi tazwiji binti fulanan. Kalau wali mengatakan kepada wakilnya, artinya orang yang ingin dijadikan wakilnya, mengatakan begini, wakkaltuka fi tazwiji binti fulanan. Saya wakilkan kepada kamu di dalam menikahkan putriku dengan fulan. Loh, berarti yang didahulukan adalah putrinya, perempuannya dulu kan. Ini dalam contoh seperti itu. Dalam Qawaidul Ahkam itu juga contohnya seperti ini. Wakkaltuka fi tazwiji benati. Saya mewakilkan kepada kamu untuk menikahkan putriku. Ini juga perempuannya yang didahulukan. Tapi ini semuanya kan tidak ada penentuan. Apakah ini memang harus seperti itu dalam penyampaian mendahulukan perempuan atau tidak? Kan tidak ada itu. Makanya kalau begitu tadi dalam jawaban mau mendahulukan yang perempuan atau yang laki-laki sama saja, boleh semua. Yang terpenting dalam mewakilkan itu, wali yang mewakilkan ini sudah memberi izin untuk menikahkan dan dia sudah menentukan siapa calon suami. Yang penting itu. Karena di sini dalam kondisi suami sudah ditentukan. Makanya harus yang penting ditentukan suaminya. Paham ya?
Kemudian pertanyaan 117, keutamaan sholawat dan istighfar itu lebih besar mana? Lebih besar sholawatnya atau lebih besar istighfarnya? Jawaban, menurut keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawi Al-Hadisiyah, lebih utama membaca sholawat, kecuali istighfar dalam rangka taubat. Kalau istighfar dalam rangka taubat, yang sebagian ulama ini nanti kemudian dihukumi wajib, maka tentu lebih utama istighfar. Karena kalau dia sudah di posisi wajib, ini berarti mengungguli pada keutamaan sholawat yang hukumnya sunnah. Wajib akan tetap lebih utama daripada yang sunnah. Makanya jawabannya tadi ada pengecualian itu. Keterangan dalam kitab Al-Fatawi Al-Hadisiyah, wasu'ila nafa'allahu bihi ma afdalu suratin wa ma afdalu ayatin hatta yabirral harifu liyuqirra anna afdala suratin aw ayatin wa halil aqdamu bimaknal afdal wa ma afdalul azkar wa hal bainat tasbihi wat tahmid wat tahlil mufadalatun wa hal hadhihi afdalu minas sholati ala nabiyyi aw aksihi. Syekh Ibnu Hajar ditanya, mana apa surat yang lebih utama, apa ayat yang lebih utama, sehingga seandainya ada orang yang bersumpah dengan berkata membaca surat yang lebih utama atau membaca ayat yang lebih utama, maka dengan tahu mana yang surat yang lebih utama dan ayat yang lebih utama, maka berarti dia sudah meluluskan sumpahnya. Nah, terus dan mana yang lebih agung, artinya yang lebih utama tadi. Terus apa zikir yang paling utama? Dan adakah antara tasbih, tahmid, tahlil ini ada keunggulan? Dan apakah semua ini tadi lebih utama dibanding dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW atau sebaliknya? Fa'ajaba biqaulihi alladzi shahha fil hadis anna aqdama suratin al-Fatihah wa aqdamu ayatin ayatul kursi fa ummul Qur'an aqdamus suwar ay aktsaruha thawaban. Kemudian jawaban beliau, dari hadis-hadis sahih akan difahami bahwa surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Ummul Quran, pokok dari Al-Quran, yaitu Al-Fatihah tadi, itu berarti merupakan surat yang lebih agung. Artinya lebih agung di sini lebih banyak pahalanya. Dan seterusnya sampai jawaban-jawaban berkait dengan pertanyaan tadi. Terus sekarang kita masuk pada poin pembahasan yang dalam pertanyaan kita tadi, lebih utama mana antara istighfar dengan membaca sholawat. Ini waqad yu'ayyiduhu annal istighfara ma'at taubatis shahihah qila biwujubihi wa ma qila biwujubihi afdalu mimma lam yaqul biwujubihi. Ini setelah membahas tentang zikir-zikir tadi, macam-macam zikir, kemudian disebutkan ada penguat bahwa istighfar pada kondisi taubat yang benar. Ada yang berpendapat hukumnya istighfar itu adalah wajib. Dan apa yang kata pendapat ini dihukumi wajib, berarti itu lebih utama
dibanding dengan apa yang tidak ada hukum wajib. Wa afta dzalika ba'du aidan bi anna sholata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu minal istighfar. Sebagian ulama itu juga menyebutkan, memberi fatwa bahwa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama daripada membaca istighfar. Kenapa kok ini lebih utama sholawat? Li'annaha jami'atun baina haqqillah bimtithali amrihi wa haqqi rasulihi. Sebab dengan kita membaca sholawat ini kita sudah mengumpulkan berkaitan dengan hak Allah dan juga mengumpulkan haknya Rasulullah. Kita memenuhi hak Allah karena membaca sholawat ini perintah Allah. Kita memenuhi hak Rasulullah karena ini adalah pujian kepada Rasulullah, atau sebagai bentuk balasan kita atas jasa-jasa Rasulullah. Itu bentuk pemenuhan hak terhadap Rasulullah. Karena ini terkumpul dua hak, maka ini yang dijadikan standar penilaian, ini lebih utama dibanding dengan istighfar. Karena istighfar hanya berkait dengan hak Allah, dengan haknya Allah saja. Ini jawabannya tadi. Sudah, sampun dua pertanyaan. Monggo enten ingkang tanglet. Masih 5 menit, 4 menit. Monggo. Napa nih? Kafa'ah. Oh, kafa'ah itu nanti ada pembahasan sendiri. Kafa'ah sepadan itu misalnya nasab, agamanya, dan itu kafa'ah nanti. Jadi ada standarisasi kafa'ah nanti dalam bab nikahnya ada sendiri. Ya seperti itu. Seorang syarifah dengan tukang ngarit ya berarti jika kufu jenenge ra kufu. Misale ngoten niku. Tapi ini kafa'ah ini bukan nanti ya memang kalau kaitannya dengan wali ini menjadi penting, tapi nanti dalam kaitan pernikahan yang bersangkutan kalau dia sudah milih itu ya tidak masalah. Ini kan demi menjaga hak calon istri itu saja. Namun, enten malih saya nggih makmum masbuk nggih nalikane makmum masbuk niku mboten muat untuk baca Fatihah. Dulune nek nempun derek tumakninah kalih imam ketika rukuk dihitung 1 rakaat. nggih. Nah, itu nopo nggih untuk rakaat yang kedua harus seperti itu, nopo itu hanya syarat rakaat yang pertama. Satu. Yang nomor kali bagi untuk seorang perempuan yang melaksanakan sholat Jumat itu niatnya fardu atau sunat. Nah, terus dulu. Untuk masbuk yang tadi tidak cukup untuk membaca Fatihah ketika imam masih dalam berdiri, yang penting dia sudah menemukan rukuk dengan imam secara tumakninah, berarti sudah mendapatkan rakaatnya. Ini juga berlaku di rakaat kedua dan seterusnya, berlaku seperti itu. Tapi ini bisa kita gambarkan hanya untuk makmum yang memang bacaannya sangat pelan, dia tidak bisa, karakternya memang begitu, tidak bisa cepat sehingga bacaannya selalu tertinggal sehingga selalu tidak cukup terus. Itu gambaran pertama. Gambaran kedua itu karena sholatnya berdesakan sehingga ketika dia mau sujud ini tempatnya sudah penuh dengan jamaah yang lain sehingga dia antri, setelah baru sujud, sehingga akhirnya gerakannya dia terlambat sehingga dalam Fatihah juga
terlambat. Itu namanya masbuk fi kulli rakaatin. Itu nanti terjadi seperti itu. Sampun. Terus pertanyaan kedua apa? Oh, sholat Jumat. Sholat Jumat untuk perempuan ini sunat bagi perempuan itu ya. Sholat Jumatnya ini sunat. Tapi walaupun itu sunat dia mengikuti sholat Jumat, ini sunat mengikuti sholat Jumatnya. Sunatnya itu, ini nanti sholat Jumatnya sudah menggugurkan dia sholat duhur. Berarti tidak perlu lagi sholat duhur lagi. Itu sudah cukup dengan sholat Jumat. Nah, makanya ketika dia sholat, walaupun dia Jumatannya dihukumi sunat, dia niatnya dalam sholat itu tetap fardu, tetap fardu, tidak boleh sunnah, tidak boleh, tetap fardu. Ya sama dengan ini, masbuk dalam sholat Jumat itu loh, masbuk dalam sholat Jumat, ya. Atau seperti sholat yang mu'adah, sholat yang diulangi, ini sebenarnya kan akhirnya salah satunya jadi sunat. Ada yang mengatakan yang sunat adalah yang kedua. Kalau kita mengikuti yang sunat adalah, berarti apakah dia nanti ketika sholat juga dengan niatnya itu niat sunat, apa tetap niat wajib? Di sana tetap niat yang wajib, niat fardhu tetap itu. Sama dengan ini tadi. Abon, yang termalih? Oke. Kebanyakan sektor taukil itu antara wali sama naik. Kasus-kasus Wali kali? wakil pun naik itu, wakil pun. Oke. Kebanyakan wali itu. Apakah betul kenging mempelai pria itu wakil ijab kabul? Ketika itu pas hari-hari mungkin ada halangan terus diwakili kancane kayak itu. Oke. 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 Sampun. Oke. Itu satu simbol. Berarti menjadi simbol laki-laki itu lebih banyak khawatirnya daripada yang perempuan. Nah, perempuan berani diwakilkan, tapi laki-laki tidak berani karena takut nanti diembat sama yang wakil. Nah, tapi kalau perempuan tidak berani, tidak takut, mau diambil silakan. Sama laki-lakinya berarti kalau ngambilnya kan. Ngeten. Jadi taukil ini tidak hanya berlaku untuk wali, tidak hanya berlaku untuk wali yang di sini mewakilkan untuk menikahkan atau melakukan ijab dalam nikah. Calon suami apakah juga boleh mewakilkan? Boleh, boleh dia mewakilkan. Walaupun misalnya ada, sudah saya tak di rumah saja, saya wakilkan ke kamu untuk kabulnya nanti. Maka nikahnya adalah qabiltu nikahaha wa tazwijaha limuwakkili. Sapa disebut? Harus itu nanti kalau harus disebut seperti itu. Makanya ketika dia nikah diterima sendiri, ini sering ada juga dalam qabulnya dia qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi. Ini untuk membedakan antara nikah untuk dirinya sendiri atau menikah untuk orang yang mewakilkan. Jadi boleh ini tuh. Tapi di sini tidak berlaku. Tidak berlaku. Mergo wong Jawa akeh khawatire. Paham nggih? Ngeten malih. Satu lagi nek wonten nek mboten kita tutup. Sampun kelas? Nggih. Alhamdulillah sampun setengah dosa. Pun tekap. Mugi-mugi kalau menika tansah pikantuk ridho saking ngarsanipun Allah. Terus
ziyadah amal kita, terus sababiah kesayangan kita wonten dunya atas minjang wonten akhiratipun. Kathah kirangipun, kathah lapatipun yang agungipun pangapunten. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma yassir lana kulla asir, yassir lana kulla asir, yassir lana kulla asir. Ya muyassiru yassir ma ta'assara alaina min umurina umuritina amrul akhirah. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina wa talamidina min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa al-dhair. Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzaqina, Allah barik lana fi azwajina, Allah barik lana fi dhurriyyatina, Allah barik lana fi auladina, Allah barik lana fi talamidina, Allah barik lana fi ma'hadina hadza bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu Muhammadun nabiyyuka rasuluka sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu Muhammadun nabiyyuka rasuluka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa waladan salihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub baqtan nazai imanana wa la tusallit alaina man la yakhafaka wa la yarhamuna warzuqna khairay dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawwil halana ila ahsani hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad